Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya bersama Melansari. Di sini saya akan mereview kembali mengenai materi mata kuliah dari Manajemen Proyek Teknologi Informasi mengenai mengenai Project Cons Management. Dan tujuan pembelajarannya untuk memahami pentingnya manajemen biaya proyek, terus menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek dasar konsep. Pentingnya manajemen manajemen biaya proyek itu dia memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi Chaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah 180 tahun 94 sampai dengan 56% tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek itu adalah biaya yang sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu, kemudian biaya besarnya biasanya diukur dalam satu moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Terus planningnya pada accounts management ini dia menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaannya bagaimana, kemudian pelaksanaan dan pengendalian biaya produknya. Dan estimating cost-nya itu cost-nya itu dia pengembangan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian determining the budget dia itu mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Kemudian ada controlling costs, yang dimana dia untuk mengendalikan perubahan anggaran proyek. Contohnya begini, ini tadi contohnya. Nah, prinsip dasar pada manajemen biaya itu dia yang pertama itu keuntungan atau pendapatan dikurangi pengeluaran, terus rasio pendapat terhadap profit, siklus hidup pembiayaan total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan atau total cost of ownership atau biaya pengembangan yang ditambah support. Cash flow analisis ini dia menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun dan lain sebagainya. Terus estimasi biayanya itu manajer proyek harus menganggap serius estimasi biayanya jika mereka ingin menyelesaikan proyek dengan sesuai anggaran. Terus pentingnya untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya itu bagaimana menyiapkan estimasi biayanya dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya. Terus perencanaannya itu dia dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Kemudian presentasi yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh. Sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Ini alat-alat bantu untuk teknik estimasi biaya. Dan penganggaran biayanya itu penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biayanya terhadap butir pekerjaan proyek dalam waktu ke waktu. Kemudian WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Kemudian sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline atau anggaran per case waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Contohnya seperti ini. Pengandalian biaya itu dia untuk memantau kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, yang diubah, kemudian menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Terus, earned value management merupakan salah satu alat yang paling penting dalam pengendalian biaya. Dan ada earned value management atau EVM, yang dimana EVM ini dia alat untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Kemudian untuk menggunakan EVM ini harus terlebih dahulu baseline atau original plan plus approve change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik dan tidak. Secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus
harus diperbaharui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Dan istilah-istilah dalam EVM itu ada planet value atau PF, kemudian actual cost atau AC, kemudian earned value EF, performance atau RP. Ada juga kemudian cost varies atau CV, schedule varies, cost performance index, CPI, kemudian schedule performance index. Nah, rumus-rumusnya seperti ini. Contohnya, penyelesaiannya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.